Halo Besti, sini-sini, kita duduk santai dulu. Tarik nafas dalam-dalam dan siapin minuman favorit kamu. Kita bakal ngobrol agak panjang nih, sekitar 8 menit ke depan. Tentang satu hal yang sering bikin kita pengen nangis, tapi sekaligus bikin kita merasa hidup perjuangan. Kita bakal beda gimana sih caranya dapetin keinginan kita. Baik itu dalam bisnis yang lagi kamu rintis atau dalam drama kehidupan sehari-hari. Anggap aja ini sesi deep talk kita biar kamu makin slay dan semangat lagi. Oke, kita mulai dari akarnya. Pernah gak sih kamu bangun pagi terus ngeliat ke cermin dan bilang, gue mau punya omset miliaran, atau gue mau hidup gue lebih tertata tahun ini. Itu namanya benih, Besti. Tapi masalahnya banyak orang cuma pinter nanam benih, tapi males nyiramnya. Dalam dunia bisnis, mimpi itu cuma 1%, sisanya 99 keringat, air mata, dan rasa pegal karena begadang. Kalau kamu baru mulai usaha, terus postingan jualan kamu sepi, atau bahkan gak ada yang like, jangan langsung reok ya. Itu bagian dari proses seleksi alam. Dunia bisnis itu gak butuh orang yang cuma pinter bikin rencana di atas kertas, tapi butuh orang yang cukup gila buat mewujudkannya meskipun keadaan lagi gak berpihak. Ingat, setiap pengusaha sukses yang kamu lihat di FYP sekarang dulunya adalah orang yang pernah ditolak, diremehkan, bahkan mungkin pernah rugi sampai titik nol. Tapi bedanya mereka nggak berhenti. Kita hidup di zaman yang apa-apa tuh serba instan. Lapar tinggal klik, mau nonton tinggal scroll. Akhirnya otak kita kesetting kalau sukses juga harus instan. Padahal guys, sukses itu bukan mie instan yang tinggal dikasih air panas terus jadi. Di kehidupan sehari-hari, perjuangan itu seringnya nggak terlihat keren. Perjuangan itu bukan cuma pas kamu dapet piala atau penghargaan. Perjuangan itu adalah saat kamu milih buat bangun jam pagi, buat belajar skill baru. Padahal kasur kamu lagi narik-narik manja. Perjuangan itu adalah saat kamu milih buat nabung buat modal usaha. Padahal teman-teman kamu lagi pamer check out barang branded. Self-discipline itu bentuk perjuangan. Yang paling berat karena musuhnya adalah diri sendiri. Kalau kamu bisa menang lawan rasa malasmu hari ini, itu udah satu kemenangan besar buat masa depan kamu. Nah, sekarang kita masuk ke taktiknya. Perjuangan tanpa strategi itu namanya nyiksa diri. Di dunia bisnis, kamu harus tahu kapan harus lari kencang dan kapan harus berhenti sejenak buat evaluasi. Adaptasi atau mati. Dunia berubah cepat banget. Kemarin trennya A, sekarang udah Z. Kalau kamu kaku dan gak mau belajar hal baru, misalnya gak mau belajar algoritma baru atau teknologi AI, kamu bakal ketinggalan. Networking itu investasi, jangan jadi lone wolf. Cari relasi, ngobrol sama orang-orang yang udah lebih dulu sukses. Jangan gengsi buat tanya-tanya. Kadang satu obrolan kopi bisa buka jalan yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Selalu merasa haus akan ilmu.
Jangan pernah merasa paling pinter, karena di saat kamu merasa paling pinter, disitulah langkah kamu mulai berhenti. Banyak orang bilang, dia mah sukses karena garis tangannya bagus, atau dia mah punya orang dalam. Dengar ya guys, memang ada faktor keberuntungan di dunia ini. Tapi tahu nggak apa definisi keberuntungan yang sebenarnya? Keberuntungan adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau kesempatan datang, tapi kamu lagi rebahan tanpa skill apa-apa, ya lewat gitu aja. Tapi kalau kamu terus berjuang, terus belajar, dan terus memantaskan diri, pas garis tangan atau kesempatan itu lewat, kamu udah siap buat menangkapnya. Jadi, tugas kamu sekarang bukan mikirin kapan untung, tapi gimana caranya biar pas kesempatan itu datang, kamu udah jadi versi terbaik dari dirimu. Gagal itu wajar. Yang gak wajar adalah kalau kamu gagal terus berhenti total dan nyalahin keadaan selamanya. Kalau bisnis kamu lagi turun atau keinginan kamu belum tercapai tahun ini, kasih waktu buat diri sendiri buat sedih. Tapi ingat, kasih durasinya, misalnya galau 24 jam aja. Nangis sepuasnya, abis itu cuci muka, pakai skincare, dan get up and slay lagi. Anggap kegagalan itu sebagai biaya sekolah kehidupan. Kamu belajar apa yang salah, terus perbaiki di percobaan berikutnya. Jangan takut dicibir orang. Orang yang nyibir biasanya adalah orang yang gak pernah berani mencoba hal sehebat yang kamu lakukan. Penutup buat kamu guys, perjuangan ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai ke puncak, tapi tentang siapa yang paling kuat bertahan dan tetap waras di sepanjang jalan. Kamu itu hebat, kamu itu punya potensi yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Jadi, mulai sekarang hapus keraguan itu, melangkah aja dulu. Urusan nanti gimana, kita hadapi sambil jalan. Tetap semangat, tetap konsisten, dan jangan lupa buat selalu bersyukur atas hal-hal kecil. Kamu pasti bisa. Guys, yuk kita buktikan kalau perjuangan kita gak bakal sia-sia. Oke guys, cukup sekian video dari aku. Sampai jumpa di lain waktu. Tentunya bersama aku, Nimas Ayu. Bye-bye guys. Semangat terus buat kalian. Love you semuanya.